Arjuna jual. Tapi kalau untuk Mas Fajar sendiri eman-eman geger ya Mas? Masih eman-eman Mas kalau segini. Yes. Wes. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ini kemarin waktu di kontes Tulungagung juara berapa ini Mas? Alhamdulillah runner up juara 2 Mas. Juara 2 ya. Untuk kategori apa Mas? Kategori bakalan PO. Bakalan PO. Bakalan PO. Calon P0. P0. Mantap. Terus untuk pengalamannya di sana kemarin gimana Mas? Kan sudah 2 kali di kontes Tulungagung, apalagi di tempat yang sama. Kalau untuk pengalaman apa ya, musuh-musuhnya Mas? Ya kemarin di Tulungagung itu kebanyakan itu sapi-sapi udah juara Mas. Kebanyakan yang tahun-tahun kemarin sapi udah juara, kontes sebelumnya udah juara. Kemarin di sana tarung lagi, apalagi yang untuk kelas sapi umum, sapi merah itu luar biasa pertarungan di sana Mas. Non power itu kemarin pemecah rekor. Bobot tertinggi non power itu 999, 1 ton kurang 1 kilo. 1 ton kurang 1 kilo? Pemecah rekor Mas. Biasanya itu 850, 830 itu podium 3 Mas. 3 besar pasti Mas. Ketoknya baru pertama kali ini ketoknya Mas ya? Ya pertama kali. P0 ya? Yang produk P0 tuh ya? P0 ya, bobot P0. 900 up itu ya? Ya terus P1 nya itu kemarin juara 1 bobot 98. Itu sapi yang di P0 juara 1, di P1 nya juga juara 1. Terus P2 pertarungan juga luar biasa Mas. Di P2 itu tertinggi 1136. 1136 kilo. Padahal tahun kemarin Tulungagung itu bobot 1136 itu di P3, juara P3. Sekarang P2 nya juara segitu. Berarti nganu ya Mas, setiap ada kontes gitu naik terus itu iya Mas ya? Ya persaingannya ya? Persaingannya sangat ketat Mas. Terus sapi itu banyak yang bingung Mas. Sekarang sapi itu mungkin yang pemilik selalu mengupgrade tuh Mas. Di-upgrade terus dari pola pakan, dari pola perawatan, biar gimana sapinya itu bisa mencapai bobot yang maksimal Mas. Sesuai yang ditargetkan ya Mas ya? Apalagi di P3 Mas. P3 itu kemarin juara 1 1258. Ngeri-ngeri ya Mas ya? P3 Mas itu ya. Dulu 2 tahun sebelumnya itu zamannya Cipluk Mas. Cipluk itu kelas ekstrim 1280. Nomor 2 Goris 1250. Sekarang kok P3 aja udah 12 ya Mas ya? 1258 Mas. Serem. Nah, terus itu yang ekstrim itu bobot berapa terusan Mas itu? Itu juara 1 itu sapi Bruno Mas. Bruno sapi ya? Pendatang baru dari Bondowoso atau Jember Mas. Punya Pak Kades itu dengan bobot 1377. Kemudian nomor 2 ditempati Joker. Persaingannya sangat tipis Mas. Tipis ya Mas ya? Iya. 1360 untuk Joker. Itu kayak nganu ya Mas. Untuk kontes Tulungagung kemarin tuh kayak mengingat waktu Karawang ya Mas. Ya. Karawang itu kan Cipluk ibaratnya nggak pernah pendatang baru dan jarang terekspos media tuh Mas. Ya. Nah terus kayak untuk yang Tulungagung kemarin kan kayak siapa Bruno itu kan juga baru akhir-akhir ini masuk media tuh Mas. Sebelumnya kan nggak pernah gitu ya. Ujuk-ujuk langsung ikut dan juara tuh. Ya. Kayak Cipluk kemarin juga ujuk-ujuk teko langsung juara. Kalau untuk sapi putih sendiri Mas, untuk persaingannya gimana Mas? Persaingannya ini sangat ketat Mas. Untuk pesertanya bakalan PO, di kelas bakalan PO ada 20 ekor. Peserta 20 ekor. Kebanyakan kemarin yang ikut 5 besar itu 6 besar dulu baru 5 besar. 6 besar itu
4 dari 6 yang masuk 6 besar itu semua kemarin sapi terah Pak Kumpul. Oh, terah Pak Kumpul. Iya, dari Kebumen ya. Iya, dari Kebumen. 4 dari 6 peserta. Iya, 6 peserta yang masuk 6 besar. Terus kemudian dikerucutkan menjadi 5 besar. Dijuri lagi Mas. Alhamdulillah ini podium 2. Podium 2. Ya, podium 1 juga sapi pendatang baru Mas. Pendatang baru juga. Ya, pendatang baru anaknya Tunggal Jaya, Klampis Pak Budi. Ya. Gitu. Ketiganya Dino juga peranan dari Pak Kumpul. Ya. Dan seterusnya nomor 4, 5 juga seterusnya Pak Kumpul peranan dari sana Mas. Alhamdulillah dapat ya Mas, rezeki ya Mas ya. Iya Mas. Dapat rezeki dan mudah-mudahan juga terus mengukir prestasi Arjuna. Jadi total sudah mengantongi juara berapa kali Mas Arjuna ini? 3 kali Mas. 3 kali. 3 kali. Nasional 2 kali, lokal sini 1 kali. Yang pertama di mana Mas? Yang pertama di Boyolali Mas, ini pialanya. Oh. Juara 2. Juara 2 Mas. Kalah Juara sama 2. Dino yang kemarin juara 3 di Tulungagung, kemarin juara 1. Juara 1 di Boyolali, ya. Juara 2-nya Arjuna. Juara 2 Arjuna. Terus habis itu di lokal Mas. Lokal kabupaten juara 1. Juara 1. Ya, ini malah pesertanya banyak Mas ini. Di sini cuma kan lokal Mas. Di lokal juara 1. Terus ini kemarin Mas, yang di yang terbaru ya Mas ya? Ya, belum lama kemarin. Ini nomor 2. Nomor 2. Berarti nasional sudah 2 kali dan semuanya juga juara 2 ya Mas? Juara 2 Mas. Juara 2, terus yang 1 juara 1 di kontes lokal. Cuman sayangnya nggak ada piala ya Mas? Iya Mas, nggak ada piala Mas, cuma piagamnya bagus Mas. Piagam. Ya, dari dinas itu piagamnya malah bagus. Soalnya kan mungkin dari dinas. Ini kayak sertifikat tanah Mas. Ini kayak sertifikat tanah. Jadi untuk kejuaraan atau kontes semua ada bukti dan track recordnya ya Mas ya. Untuk di kontes lokal kemarin ada di video saya juga sebelumnya. Terus di Tulungagung kebetulan saya nggak ikut, waktu di Boyolali saya juga nggak ikut. Besok, tapi rencana bulan 1 akhir atau bulan 2 awal Mas, tahun depan diadakan insya Allah di Boyolali lagi. Jawa Tengah lagi Mas? Jawa Tengah lagi Mas. Dan di Boyolali lagi? Insya Allah di Boyolali lagi Mas. Ini besok mungkin bulan-bulan inilah Mas atau bulan depan ada rapat panitia mungkin dari wilayah Jawa Tengah DIY khususnya itu mengadakan mungkin ya rapat kecil-kecilan Mas untuk kontes di Boyolali. Kok nggak malah di Jogja ya Mas ya? Ya Jogja gimana Mas? Pertama memang nanti belum siap Mas. Jogja belum siap. Yang jelas yang belum siap orang-orangnya. Orang-orangnya Mas ya. Orang yang belum siap. Yang jelas. Terus pengalaman di kontes juga masih minim. Pemula Mas. Kayak saya juga masih pemula. Pengalamannya juga kurang. Ya, mudah-mudahan nanti siapa tahu ya Mas ada kesempatan ya di Jogja Mas, ya. Insya Allah Mas ini juga rencana masih diusahakan itu gimana caranya Mas kontes itu di Jogja Mas. Jogja ya. Iya. Ya, pisan-pisan jadi tuan rumah ya Mas. Iya Mas, tuan rumah. Terus kalau untuk Mas kemarin sebelum berangkat kontes itu untuk perawatan Arjuna sendiri gimana? Ini kemarin Mas sapi selang sebelum kontes 2 minggu itu kan cuaca di sini kan panas Mas. Panas cuma mendung nggak ada hujan cuma panas Mas. Itu untuk si Arjuna dan sapi di kandang itu makanya agak susah Mas. Dia maunya air putih terus, air putihnya yang banyak, hawanya cuacanya yang panas Mas. Terus ini kemarin juga komborannya 2 minggu itu agak berkurang, dia maunya minum air putih, komborannya berkurang. Terus alhamdulillah tapi kondisi sehat Mas, kondisi alhamdulillah sehat. Sebelum berangkat juga tak injek vitamin, penguat otot dan lain-lain. Alhamdulillah di sana di perjalanan di sana sampai pulang lagi alhamdulillah nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya Mas. Untuk saat ini juga alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Mas, kondisinya Arjuna sehat. Makan juga udah lekas lahap lagi ya. Mantap. Terus kalau ini Mas, mungkin Mas Fajar bisa
bisa memberi tips atau edukasi untuk pemilihan sapi, khususnya sapi putih, yang misalnya untuk kontes itu kriterianya harus kayak gini, terus misalnya kalau untuk pekerja atau untuk apa ya, hiburan lah, kriterianya kayak gini, kan mesti jadi pertanyaan lah Mas. Wong sapi koyong ini juara, sapi koyong ngono kok juara. Nah, itu gimana Mas untuk itu kan kembali lagi Mas. Saya kan juga baru belajar di sapi PO Mas. Khususnya di sapi PO saya melihara juga lekas Idul Kurban kemarin, saya melihara yang besar. Kemarin tak bawa ke kontes lokal, dibeli Pak Roji. Terus saya melihara ini. Itu ya saya juga masih mengamati Mas, mengamati sapi putih. Soalnya dari beberapa segi orang atau pendapat beberapa orang senior atau yang khususnya dia itu melihara sapi-sapi putih, juga dari Kebumen, lokal DIY atau daerah luar DIY, itu semua itu memiliki pilihan yang berbeda-berbeda Mas. Tergantung dianya kebutuhan Mas, kebutuhan dianya mau buat apa, untuk gerobakan, untuk pekerja, atau untuk jumbo, atau untuk kontesan, itu berbeda-berbeda Mas. Ada pilihannya masing-masing. Nah itu kan kalau untuk sapi kontes Mas khususnya, ini yang udah saya alami Mas di sapi kontes itu. Yang pertama pemilihan dari yang dinilai Mas kalau di kontes itu kaki, badan, warna, kepala, ekor Mas. 5 kategori. Dan 5 kategori itu untuk sapi putih aja atau semua sapi Mas? Itu biasanya juga di pedet Mas, pedet umum juga kategori sama Mas. 5 versi itu Mas, 5 kategori itu. Pertama kalau dinilai kepala juga, kalau misal sapi merah itu besar Mas, kepala besar, terus mulut juga besar, itu papak lah Mas istilahnya. Terus kalau di putih itu juga, kalau ciri khas PO kan memang panjang Mas, kepala itu panjang. Kalau lebar kan Brahman, rata-rata lebar pendek Brahman. Kalau PO itu memanjang, cuma juga diambil dari kepala PO, juga harus besar juga panjang gitu Mas. Terus telinga juga kecil, itu kan kalau telinga. Terus tingkat kegemukan sapi, puno, itu kan ikut di badan Mas, dinilainya ikut di badan. Makanya badan itu 30% sendiri Mas. Terus kaki juga harus tegak lurus Mas, dari samping juga tegak lurus. Terus kuku juga harus rapi, kalau dari belakang kukunya membentuk angka 11 itu. Terus kalau untuk warna ya yang kulitnya halus, terus lentur, terus bersih, itu juga masuk penilaian Mas. Terus di ekor itu, pangkal ekor itu besar, terus nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi, mungkin hanya sedengkul Mas, sedengkul kaki itu Mas. Berarti nganu ya Mas ya, untuk apa, kebutuhan mau untuk kontes atau untuk gerobak tuh punya ciri khas sendiri-sendiri juga ya Mas? Sendiri, Mas. Punya kriteria sendiri-sendiri. Dominan yang diambil itu sapi yang potensi jumbo Mas. Kalau untuk kontes ya Mas? Ya, kalau untuk kontes itu pasti diambil dari bibitannya yang potensi sapi jumbo. Ya. Kalau untuk sapi pekerja, sapi penggerobak Mas, atau namanya sapi pekerja Mas, itu diambil pasti yang dia itu kuat, nggak harus jadi jumbo, yang penting dia fungsinya untuk bekerja Mas. Karena ya Mas, istilahnya tenaganya sing full power lah ya. Mas, tenaganya yang full power. Ya kayak orang Mas, orang itu yang kalau untuk pekerja keras kan nggak mesti orangnya harus besar Mas. Kecil aja kalau dia tenaganya bagus, fisiknya bagus, juga bisa buat pekerja Mas. Belum tentu yang badannya besar-besar. Tapi kalau sapi putih Mas khususnya, ya. Banyak nggak sih Mas? Sing kan otomatis kan sapi putih untuk kontes kan diambil sing bibitan yang bisa besar. Ya. Dan nanti kalau sudah besar tuh banyak nggak tuh sing buat gerobak atau buat tunggang gitu? Ya, apa cuma khusus dipelihara, dibesarkan cuma untuk kontes gitu? Ya ada, tergantung orangnya Mas. Orangnya mau bikin apa? Misalnya dari kecil dia ikutin kontes, cuma besarnya juga buat tunggang, buat gerobak ya bisa aja. Mungkin kurang baik Mas, karena apa ya Mas? Dia tuh gemuk, sapinya gemuk. Lah sapi gemuk itu kan kadang mengurangi ya apa ya Mas, fisiknya nggak bagus seperti sapi-sapi yang gemuknya yang standar. Pasti dia apa tuh udah overhead badan Mas. Betul.
Paling ya rata-rata mung tunggang ya Mas ya. Pejantan ya. Sapi yang dijumbo atau untuk kontesan biasanya nantinya kedepannya mungkin buat pejantan, buat keturunan Mas. Betul. Keturunan. Kalau untuk Arjuna sendiri Mas, untuk harapan kedepannya gimana Mas? Ini kan sudah ibaratnya kecil-kecil aja sudah mengukir beberapa penghargaan atau juara nih Mas. Iya Mas, ya kemungkinan Mas ini kedepannya tetap dipelihara di kandang, dijumbuin Mas, insya Allah kalau diberi kelancaran, kesehatan ya dirawat Mas, dirawat semaksimal mungkin di kandang Mas. Besok ya targetnya itu insya Allah Mas, ya mungkin setelah poel Mas, mungkin setelah poel itu kan kalau di nasional nggak ada kelasnya Mas, untuk sapi putih. Mungkin kalau di lokalan dinas mungkin ada yang sapi udah poel 1, poel 2 itu ada kelasnya. Cuma kalau di nasional kan udah nggak ada Mas, nunggu sampai ekstrim Mas. Sampai ekstrim. Nah, ini masih belajar aja Mas untuk sapi PO putih Mas terutama. Mau jumboin Mas. Ini belajar sambil belajar ya sambil mengamati Mas gimana sapi putih itu. Betul. Yang baik. Apalagi ini kan masih tergolong masih pedet ya Mas. Ya, Mas. Masih pedet dan masih jangka panjang banget untuk dipelihara, untuk dibesarkan, dan mudah-mudahan nanti bisa mencetak penghargaan atau juara lebih banyak lagi ya Mas. Iya Mas. Syukur-syukur ya iso ngalahke suhu-suhune to. Kalau itu Mas apa ya Mas, dalam lomba atau kontes itu kan sebuah prestasi Mas, sebuah prestasi. Jadi ya kadang kita memaksimalkan merawat sapi kita untuk diikutkan kontes. Itu kan pertama juga untuk mencari prestasinya sapi, kualitas sapi benar-benar kualitas. Kalau untuk mengalahkan istilahnya senior-senior itu nggak ada niatan Mas. Nggak ada ya Mas ya? Iya, cuma kalau saya pribadi ya gitu Mas, rawat dimaksimalin, khususnya untuk perawatan pakan dan lain-lain itu dimaksimalin ya kita ikutkan saja. Biar sapi ini, ya memang benar sapi ini memiliki kualitas gitu Mas. Kalau untuk mengalahkan atau kalah kan nggak tahu Mas. Betul. Gitu Mas. Nanti gimana nasibnya sapi, penjuriannya di sana loh Mas. Yang penting masih tetap silaturahmi itu ya Mas. Yang penting kan silaturahmi. Betul. Kalau untuk dapat juara itu ya bonus ya Mas ya. Ya bonus. Dapat prestasi, dapat juara gitu kan apa ya Mas? Kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri. Iya, ternyata aku iso gitu ya Mas ya. Kemarin kan greget saya Mas. Punya niatan gini, di waktu Boyolali kan juara 2, juara satunya gini. Dari spek udah kalah. Dari keturunan atau pejantan atau betinnya kan udah kalah Mas kualitasnya pertama itu. Nah gimana cara mengalahkan Mas, dari kualitas udah kalah, dari spek juga udah kalah kan Mas. Ini gimana cara mengalahkan? Ya udah Mas, dirawat semaksimal mungkin, dikasih pakan, dirawat sapinya, dirawat kesehatan, kuku, kebersihan dan lain-lain kita rawat sampai maksimal Mas. Berarti istilahnya ada target sendiri ya Mas ya? Iya Mas. Target sendiri ya? Iya. Mantep. Kalau masih sebelum juara 1 Mas, masih juara 2 atau juara 3 kan ada greget Mas, gimana cara meraih juara 1. Itu kan ada semangatnya Mas. Semangatnya merawat, gimana cara mengalahkan gitu tuh Mas. Nah kalau untuk kontes kemarin tuh Mas, sebenarnya tuh kalau boleh tahu targetnya apa Mas? Kemarin Mas, target saya itu kontes Mas. Kemarin kan udah jauh-jauh hari Mas, di APPS itu kelas bakalan PO itu nggak ada Mas. Pertama kali brosur disebar luaskan di media atau di grup-grup itu kan nggak ada Mas kelas bakalan PO. Terus saya kemarin izin sama Pak Ketua, sama penyelenggara kontes, panitia khususnya, itu istilahnya usul Mas, kalau bakalan PO diadakan. Bukannya saya ingin ikut, saya mempunyai bakalan PO, enggak. Justru dari itu kan mengangkat sapi-sapi lokal Mas. Kalau diadakan sapi lokal, terus banyak yang minat Mas. Sekarang kan sapi lokal hampir istilahnya peminatnya sedikit Mas, berkurang. Hanya orang-orang yang dulu sering melihara sapi-sapi putih Mas. Nah kalau itu diadakan terus di kontes, otomatis yang melihara sapi-sapi putih juga pasti akan istilahnya lemes Mas, loyo lah. Males ya Mas ya. Jadi nggak semangat Mas. Betul. Nggak ada kontes, sedangkan saya punya
kualitas bagus. Terus juga pembeli juga mau beli juga mikir mau tak apain beli sapi bagus dengan harga mahal kalau nggak ada di kontes gitu toh Mas. Betul. Terus kemarin saya usulkan, alhamdulillah disetujui oleh panitia. Kemarin juga pesertanya banyak Mas, ada yang dari Mojokerto, Blitar, dari Kebumen, Jawa Tengah, banyak Mas. Terus untuk kontes Lampung ini Mas yang hampir berdekatan ya Mas ya? Iya Mas, bulan itu kira-kira gimana Mas? Mau ikut atau absen dulu ini? Lampung insya Allah ini absen Mas. Absen ya? Mendukung doa Mas ini. Mendukung doa ya. Teman-teman yang ada di APPSI Jawa Barat khususnya kan di sana cabang DPJ atau ya Jawa Barat, APPSI Jawa Barat ya senantiasa mendukung Mas. Mendoa, mendukung itu udah. Kalau untuk berangkat belum tahu Mas. Belum tahu ya. Kan dari sini jaraknya juga harus nyebrang pulau Mas. Mungkin sapinya juga harus karantina juga ya Mas ya. Sapi juga harus karantina di sana. Betul. Gitu Mas. Terus dan ini selanjutnya kan untuk ke depan kalau insya Allah lancar kan bulan 1 atau bulan 2 ya Mas. Ya. Di Jawa Tengah. Di Boyolali lagi. Ya ini otomatis kan ada berapa bulan? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Nah ini kan dipersiapkan lagi untuk kontes di Boyolali. Nah ini punya trik khusus tidak Mas untuk menghadapi kontes Jawa Tengah besok ini? Ya mungkin di perawatan Mas. Perawatan kesehatan itu harus ekstra. Ya, Mas, ini ya? kan musimnya nggak menentu Mas. Siang panas banget, nanti malamnya hujan. Kadang pagi hujan, malamnya malam panas. Berarti cuacanya nggak menentu. Memfokuskan di kesehatan mungkin ya Mas ya, kesehatannya. Tapi kalau untuk kemarin tuh Mas, bobot tuh kehitung nggak tuh Mas? Bobot nggak kehitung Mas, cuma di sana ditimbang semua Mas. Oh ditimbang semua. Bukan buat acuan. Oh. Ya. Berarti nganu ya Mas, untuk ibaratnya ngedur pakan ya nggak terlalu difokuskan ya Mas. Ya. Paling untuk perawatan terus kesehatan sapinya itu. Ekstra Mas perawatan, terutama di kesehatan Mas ini. Kesehatan kalau untuk sapi PO ini kan ya Mas, untuk cuaca dingin kan agak nggak seneng kalau sapi kayak gini Mas. Pasti makanya dia berkurang. Sapi kayak gini kan cocoknya di panas Mas. Panas. Ya. Kalau ada waktu musim penghujan kan otomatis dia makannya juga berkurang. Kalau untuk sapi PO. Beda sama sapi merah Mas. Itu kebalikan. Dan kalau boleh tahu Mas, kemarin waktu habis penilaian dan tahu kalau juara 2, kira-kira ada yang nawar enggak Mas di sana? Ya kemarin tuh sebelum Mas. Sebelum penilaian siang hari itu ada penawaran. Cuma kan saya mau tak bikin lomba dulu Mas. Tak bikin lomba juga ada penawaran, terus belum ada niatan dijual Mas. Sementara belum ada dijual. Dan dulu di rumah sebelum kontes itu juga ada orang kesini juga tanya dibanderol berapa Mas, terus saya bilang mau tak bikin lomba dulu Pak gitu. Berarti nganu ya Mas, mesti harganya wes mungkin udah lumayan ya Mas? Ya udah lumayan Mas, harganya. Ya kalau dibelikan sapi merah atau PO itu ya mungkin udah dapat besar Mas. Besar ya? Iya. Tapi memang niatnya mau pelihara dulu ya Mas, mau pelihara dulu. Kan dari kecil lah Mas, dari kecil mungkin lebih Mas, lebih seneng kalau bisa sampai juara atau besok besarnya juga bisa sampai juara terus. Mantap. Ikut rasanya seneng Mas. Betul. Kalau perawatan dari kecil. Betul. Ibaratnya saya sing randuweni tahu dia dari kecil di sini, terus ikut kontes di Bantul, terus tahu perkembangannya, tahu udah segini. Ya termasuk Mas, ada kepuasan tersendiri untuk saya gitu. Ternyata bisa gitu loh Mas. Mantap. Terus untuk sapi ini Mas, ya setiap sapi saya keluarkan kontes enggak yang sapi merah. Itu saya atas namakan itu Jogja Mas. Itu ya biar apa ya Mas, Jogja itu keangkat banyak di sana ternyata sapi-sapi yang punya potensi juara gitu Mas. Enggak saya pribadi Mas. Pasti saya atas namakan Jogja Mas. Itu biar ya mengangkat Jogja lah Mas.
Dan mudah-mudahan juga anak-anak muda sekarang mungkin bisa terinspirasi ya Mas. Iya Mas. Bisa terinspirasi jadi seneng ingus sapi, terus punya sapi-sapi yang berpotensi. Siapa tahu nanti di Jogja makin banyak anak-anak muda yang menggeluti bidang sapi dan bisa ikut kontes meramaikan ya Mas ya. Iya Mas. Betul. Yang jelas anak muda itu harus gimana ya Mas? Punya inspirasi lah Mas. Terus berkarya lah Mas, istilahnya kalau ada punya sapi ini terus gimana caranya merawat, gimana pakannya yang bagus, gimana pemilihan bibit juga harus gimana, harus pelajari terus Mas. Betul. Jangan sampai stop di situ Mas. Misalnya saya udah punya sapi besar, saya stop lah. Oh perawatan dengan gini, terus pakan dengan ini, jangan gitu Mas. Soalnya sekarang itu Mas, dulu yang saya lah Mas istilahnya. Mencetak sapi segini itu kok buat kontes itu udah juara. Tapi sekarang Mas, sapi segitu yang dulunya bobot segitu juara, sekarang nggak ada apa-apanya Mas. Nggak ada apa-apanya ya. Nggak masuk 10 besar. Gitu Mas. Contohnya kontes kemarin ya Mas ya. Soalnya kan upgrade terus ya. Semua farm itu Mas, khususnya tiap tahun atau tiap bulan, bahkan tiap hari itu meningkatkan kualitas Mas. Entah tahu di kualitas sapinya, entah tahu di kualitas pakannya, perawatan Mas. Tiap farm itu pasti dia terus-terusan meningkatkan kualitasnya Mas. Berarti terus ya Mas, berinovasi ya. Mas. Jangan harus stop. Mikir piye carane iso upgrade terus ya Mas ya. Itu Mas. Soalnya kan semakin kesini kan banyak banget sapi silang-silangan Mas. Betul. Terus crossing juga udah banyak merek-merek Mas. Yang strategi itulah yang jelas harus dimiliki oleh papa Mas. Soalnya kan itu Mas, adu di gengsi di kontes itu sangat ketat banget Mas. Sekarang nggak hanya adu kualitas, adu perawatan, adu pakan itu juga harus benar-benar ditekuni Mas. Kayak Mas, saya amati tuh kemarin kayaknya jarang banget yang pakai jagung itu loh Mas. Iya. Atau terus untuk akhir-akhir ini banyak banget sing ya muncul di media sosial, banyak sing dong jenang jagung. Iya. Banyak sing dong giling ke. Sekarang jagung nembengan Mas. Naik daun gitu ya. Mas, naik daun, terus sekarang juga alhamdulillah panen raya Mas. Terus harga ya alhamdulillah stabil. Stabil ya Mas ya. Jagung stabil. Mantap. Matur suwun Mas Fajar. Buat ngobrol-ngobrolnya, buat waktunya, buat inspirasinya, mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda. Siapa tahu bisa mengikuti jejaknya Mas Fajar dan teman-teman, khususnya yang di Jogja. Yang mau main-main juga boleh ya Mas. Main-main boleh, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Siapa tahu teman-teman bisa nambah saudara, nambah relasi. Siapa tahu juga tertarik untuk pelihara sapi putih atau sapi merah besar-besar, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Fajar. Iya, sama-sama belajar lah Mas. Betul. Bareng kita belajar lebih asik Mas. Siap. Daripada sendiri di rumah hanya ngurusi sapi, pelihara sapi itu kurang asik Mas. Kalau sambung sama teman-teman sana-sana, betul, saling sharing, ngopi bareng lah Mas. Nomor siji silaturahmi tetepan ya Mas. Dari silaturahmi ketemu sama teman-teman itu nanti bisa tercetus ide apalah gitu ya Mas ya. Biasanya kan gitu. Biasanya gitu Mas. Mayoritas kan juga saya kasarannya cara memilih sapi atau melihara sapi kan dia juga pertama kali dari silaturahmi Mas saya. Betul. Mengamati, ini pakannya gini, perawatannya gini, sana perawatannya gini, makannya gini. Gitu, bisa Mas, praktekkan ya, bisa dipraktekkan sendiri. Kolaborasi loh Mas. Betul. Jadinya yang dicari yang terbaik Mas. Matur suwun Mas Fajar. Mudah-mudahan karirnya terus berlanjut di dunia persapian dan sapi-sapinya bisa mengukir prestasi-prestasi lagi, khususnya untuk Arjuna ini yang masih jangka panjang banget. Siapa tahu nanti penuh dengan piala-piala bergengsi ya Mas. Ya, Mas. Mudah-mudahan penting sehat dulu. Ya, sehat, Mas. Keluarga sehat, Bapak Ibu sehat, adik-adik sehat, sapi-sapinya sehat, dan berkah buat semua. Ya.
Iya, matur suwun Mas Fajar. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.